Banyak orang menyimpan berbagai jenis makanan di kulkas sekedar untuk berjaga-jaga. Sepertinya memperpanjang daya tahan suatu produk adalah ide baik. Tapi masalahnya nggak sesimpel itu. Bagi beberapa jenis makanan, kulkas bisa berbahaya. Misalnya saus. Kalau di kemasannya nggak tertulis yang sebaliknya, lebih baik simpan saus di luar kulkas. Kamu bisa menaruhnya di lemari yang jauh dari oven untuk melindungi dari perubahan suhu. Musuh bebuyutan biji kopi adalah kelembapan. Minyak khusus dalam biji kopi memberi aroma kopi yang harum dan menyenangkan. Jika kamu taruh kopi di kulkas, kondensasi mengubah struktur sel dan melenyapkan semua keajaiban itu. Tapi kalau tujuanmu meninggalkan kafein, maka menyimpan biji kopi dalam suhu dingin adalah bagus. Menurut rumor, madu adalah makanan abadi. Kamu bisa menyimpannya hampir selamanya. Tapi pastikan dengan cara yang benar. Simpan madu di tempat dingin dan sejuk, tapi jangan simpan di kulkas. Di kulkas, madu akan mengkristal dan kehilangan sebagian khasiat yang menguntungkan. Menaruh tomat di kulkas kayaknya nggak berbahaya, tapi bukan ide terbaik. Cara ini bikin tomat kehilangan rasa lezatnya, karena udara dingin memperlambat proses matang alami, sehingga selaput tipis dalam tomat kurang berair. Dan kamu nggak mau saladmu berair serta hambar kan? Cara terbaik menyimpan tomat adalah dalam kotak atau keranjang dengan ventilasi bagus di suhu ruangan. Agar irisan pisangmu nggak jadi coklat, gunakan air jeruk. Cukup teteskan air jeruk atau lemon di atas irisan pisang. Sayangnya, trik ini cuma bekerja beberapa jam. Cara terbaik menyimpan coklatmu adalah di dalam perutmu. Bercanda, jauhkan coklat dari kulkas dan simpan di tempat sejuk dan gelap. Dengan cara ini, kamu bukan cuma melindungi camilan dari teman sekamarmu, tapi juga menjaga agar tampilan coklat tetap menarik. Menyimpan coklatmu di kulkas bukan ide yang baik, sebab perbedaan suhu akan membentuk kondensasi air di permukaannya. Dan menjauhkannya dari kulkas lebih aman bagi gigimu. Coklat cenderung mengeras pada suhu rendah, sehingga tiap gigitan makin sulit. Jangan simpan humus di suhu ruangan. Gak masalah, entah humus buatan rumah atau sudah dipasteurisasi. Dalam kedua kasus, nggak aman. Jika humus dibuat secara tradisional dan nggak mengandung zat pengawet, daya tahannya sampai 1 pekan. Adapun humus walayan yang belum dibuka, bisa disimpan di kulkas selama sekitar 3 bulan dan 1 pekan, begitu kamu membukanya. Katakan, kamu barusan memanggang cookies lezat. Saatnya mengemas ke dalam toples atau wadah. Sayang, lambat laun cookies itu kehilangan rasa segarnya yang berharga dan jadi makin keras seiring berlalunya hari. Tapi jika kamu masukkan sepotong roti ke wadah yang sama, tekstur lembut cookies akan bertahan jauh lebih lama. Itu karena cookies akan menyerap kelembapan dari roti. Orang biasanya membungkus keju dalam kemasan plastik, tapi solusi ini jauh dari sempurna. Pembungkus plastik menarik terlalu banyak kelembapan yang membentuk ekosistem bagi tumbuh kembang jamur. Jika kamu ingin melindungi kejumu dari skenario pahit ini, perciki keju dengan cuka, tapi jangan gunakan lebih dari beberapa tetes, atau cara ini akan merusak rasa asli kejumu. Setelah langkah itu, bungkus kejumu rapat-rapat dengan kertas lilin dan taruh di kulkas. Enggak ada aturan khusus seputar telur. Menyimpan telur di dalam maupun di luar kulkas adalah aman, selama belum kedaluarsa. Adalah penting memastikan suhu kulkas stabil dan konsisten. Jika pilihanmu menyimpan telur di kulkas, jangan taruh di rak samping. Untuk melindungi telur dari fluktuasi suhu, taruh telur lebih dalam di kulkas. Para ahli juga nggak menganjurkan untuk membongkar telur dari kemasannya. Kontainer ini sebenarnya dimaksudkan untuk memperpanjang daya tahan telur. Ya, suhu di dalam kulkas nggak merata. Rak-rak di pintu kulkas adalah area paling hangat, misalnya. Dan makin dekat rak dengan freezer, makin rendah suhunya. Jadi, jika kamu ingin bikin distribusi makanan yang sempurna dalam kulkasmu, jangan lewati saran penyimpanan khusus yang disebut pada sebagian kemasan. Jika kamu menyimpan sebongkah roti dalam kemasan swalayan, siap-siap aja melihat jamur dalam beberapa hari. Lebih baik menyimpan rotimu di kotak tertutup rapat dengan sedikit garam. Tips ini akan melindungi roti dari jamur. Juga hindari menyimpan roti di kulkas, sebab udara sejuk akan membuatnya cepat sekali basi. Tapi jika butuh menyimpan roti dalam jangka lama, kamu bisa menyimpannya di freezer. Dengan begini, roti akan tetap segar sampai 6 bulan. Jika kamu ingin mentimun irismu nggak mengering, masukkan ke kantong kedap udara dan tuang air bersih di dalamnya. Jangan simpan di kulkas lebih dari sepekan. Adapun mentimun utuh, ingat bahwa mentimun lebih cepat membusuk di udara dingin dibanding di suhu ruangan. Jika kamu ingin mentimun tahan selama mungkin, simpan di luar kulkas.
Alpukat merupakan buah yang sulit disimpan. Jika alpukatmu keras dan belum masak, simpan jauh dari kulkas karena suhu sejuk akan memperlambat proses pematangan. Pisang mengeluarkan kadar etilen tinggi yang bikin alpukat masak lebih cepat. Jadi, jika kamu ingin mempercepat prosesnya, masukkan alpukat ke kantong dengan sebuah atau beberapa buah pisang. Di saat yang sama, jika alpukatmu lunak dan masak, menyimpannya di kulkas akan mencegahnya membusuk. Sebagian orang lebih suka membungkus alpukat potong dalam plastik pembungkus bersama irisan bawang merah agar lebih tahan lama. Cara lain adalah melumurinya dengan minyak zaitun. Ingat bahwa irisan alpukat bisa disimpan di kulkas nggak lebih lama dari 3 hari. Simpan bawang merah dan bawang putih jauh dari kulkas. Suhu rendah menyebabkan lebih cepat berjamur. Jika kamu ingin menjaga kesegarannya dalam jangka lama, simpan di tempat sejuk yang kering. Misalnya di lemari dapur. Jika kamu nggak keberatan gaya rumah pedesaan di dapurmu, ikat bawang merah satu sama lain dan gantungkan. Hindari menyimpan jeruk di kulkas. Sayang, suhu rendah membuat buah-buahan ini kurang lezat dan bermanfaat bagi kesehatanmu. Kamu bisa menyimpannya di keranjang buah, di rak, atau di meja dapur. Jangan khawatir, cara ini nggak mempercepat pembusukan. Kayak banyak sayuran lain, terong nggak cocok dengan suhu rendah. Di kulkas, terong menjadi lunak dan jauh lebih cepat kehilangan kualitas baiknya. Simpan sayuran ini jauh dari sinar matahari langsung di tempat kering pada suhu ruangan. Jika apelmu sudah diiris tapi nggak ingin langsung dimakan, berikut tipsnya. Ikat potongan apel jadi satu dengan gelang karet. Ini akan mencegah apel berubah coklat. Buah ini akan tetap segar dan renyah selama sebulan penuh jika disimpan dalam kantong anti lembab di kulkas. Dianjurkan untuk menghindari mencuci apel sebelum menyimpan karena bisa menyebabkan kerusakan. Jangan pernah masukkan minyak zaitun ke dalam kulkas. Jika sebelumnya melakukan kesalahan ini, mungkin kamu akan melihat potongan putih aneh dalam minyak itu. Tenang, itu nggak beracun. Sebenarnya suhu rendah dalam kulkas menyebabkan kondensasi air mirip kotoran yang nggak menyenangkan. Lebih baik simpan minyak zaitun di suhu ruangan dan jauh dari sinar matahari langsung. Semangka dan melon yang disimpan di suhu ruangan mengandung lebih banyak nutrisi bermanfaat dan antioksidan dibanding yang disimpan di kulkas. Tapi begitu semangka kamu iris, lebih baik disimpan di kulkas. Gunakan plastik pembungkus untuk menutup bekas irisan dengan rapat dan ganti plastik itu tiap kali kamu mengirisnya. Kamu juga bisa memotong semangka atau melon kecil-kecil dan menyimpannya dalam kontainer kedap udara di kulkasmu selama 1 pekan. Membekukan jahe memungkinkan kamu menjaga kesegarannya selama 2-9 bulan dan mempertahankan kualitasnya. Kamu juga bisa memarutnya terlebih dulu agar bisa kamu ambil sesendok penuh sekali ambil. Ini akan menghemat waktu, terutama di hari-hari sibuk ketika kamu harus menyiapkan sesuatu dengan cepat.